ada hal yang tidak dicipta, tapi dia juga bukan pencipta. Kata Junaid apa? Ruh itu ada atau tidak? Ada. Ada. Ya. Makhluk atau khalik? Ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Kata Junaid, kalau dia dicipta, kenapa Allah membedakannya dengan tanah? Aku ciptakan manusia dari tanah, aku hembuskan dia dari ruh. Kenapa Allah membedakannya? Kenapa Allah menyebut ruh itu hanya dihembuskan, bukan dicipta? Berarti Tuhan menggunakan ada term lain untuk menyebutkan keberadaan, yaitu hembusan. Ya. Bahwa sesuatu yang ada itu, dia tidak dicipta, tapi dia dihembus. Tapi dia bukan Tuhan. Nah, oke. Oke, apa lagi nih? Sedikit ya. Semua hal yang dia tidak sama itu sesat. Gitu. Ini yang PR kita ini, ya. Nah, dalam hal ini kata Bu Junaid, ruh itu ada, tapi dia bukan pencipta dan dia bukan dicipta. Dan dia tidak menyebutkan statusnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, apapun pekerjaan Anda, warna kulit Anda, suku Anda, kami doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua hidayah dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi link video dengan tulisan, tolong dijelaskan Mas Sukma. Baik. Yang pertama-tama, tuan-tuan, kita sudah menonton potongan video yang disampaikan oleh guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau umur yang panjang dan kesehatan, begitu pula dengan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa yang beliau paparkan, apa yang beliau sampaikan di potongan video tersebut, itu menurut kami sangatlah tinggi dan sangatlah dalam. Maka bagi tuan-tuan yang belum belajar fikih secara dasar, seperti memahami bab toharoh, rukun wudhu, rukun sholat, syarat sah sholat, dan lain sebagainya, kami sangat menyarankan untuk diri kami dan mudah-mudahan kita semua untuk memperkuat fikih terlebih dahulu. Ya. Jadi yang pertama adalah fikih atau letaknya pada jasad kita yang berbicara tentang 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ketika insya Allah kita sudah bisa menjalankan fardu, menjalankan yang sunnah, insya Allah baru masuk ke pembahasan torekoh. Pembahasan tarekat itu membahas tentang bagaimana cara kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, seperti iri, dengki, hasad, sombong, marah, takabur, ya, dan lain sebagainya, pelit, kikir, terperdaya, dan sebagainya. Inilah yang dibahas dalam ilmu thariqah. Nah, sedangkan apa yang disampaikan oleh guru kita semua dalam potongan video tersebut, itu masuk di dalam kualifikasi pembelajaran ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itu berbicara rasa, bagaimana cara kita merasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicaranya itu pada bab jiwa atau nafsun atau kesadaran, dan bab ruh. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan dalam potongan video itu termasuk di dalam kualifikasi pembelajaran ilmu hakikat. Baik, apa sih yang dimaksud dengan hembusan dengan ciptaan, ya tuan-tuan dan puan-puan yang mulia? Jadi di dalam Quran maupun hadis, ketika Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang langit dan bumi, Allah atau Nabi Muhammad SAW
sering menggunakan kata diciptakan atau dijadikan. Jadi kalau berbicara tentang jasad ini menggunakan kata diciptakan atau dijadikan. Kalau berbicara langit dan bumi menggunakan kata dijadikan dan diciptakan. Tetapi ketika berbicara tentang ruh menggunakan kata dihembuskan atau ditiupkan. Nah, jadi apa perbedaannya teman-teman? Nah, di dalam ilmu hakikat ya, ada istilah pembahasan martabat 7. Ya. Di dalam martabat 7 itu, mungkin tuan-tuan sudah menonton video yang pernah kami sampaikan tentang martabat 7. Jadi kita tidak perlu membahas semuanya. Jadi di dalam martabat 7 itu, zat bertajalli menjadi Ruhul Ahmad. Ya. Lalu sifat asma dan af'al Tuhan bertajalli menjadi Nur Muhammad. Ya. Nah, mungkin saya harus jelaskan sedikit ya. Jadi martabat 7 itu terdiri dari 7 martabat. Nah, kita bahas ini yang pertama martabat ahdah. Martabat ahdah itu yang ada adalah zat Tuhan yang Maha Esa yang tidak bisa disebut, tidak bisa disebut Tuhan karena ciptaannya belum ada. Tidak bisa disebut menciptakan karena yang diciptakan belum ada. Tidak bisa disebut Maha Penyayang karena yang disayangi belum ada. Jadi yang ada saat itu secara mutlak, secara hakiki adalah zat Tuhan yang Maha Esa. Yang rahasia yang nggak bisa disebut. Ya. Kalau kita menyebut dia Allah, nah kalimat Allah kan terdiri dari alif, lam, lam, ha, yaitu huruf. Saat itu huruf belum ada. Nah, jadi ini rahasia. Nah, lalu Allah atau zat Tuhan yang Maha Esa yang tidak semisal dengan apapun, tidak bisa dibayangkan, berkehendak dengan dirinya Tuhan itu untuk menciptakan alam semesta dan menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, ketika kehendak itu muncul pada diri zat Tuhan itu untuk menciptakan alam semesta dan menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya sesuai dengan Al-Quran, maka memancar pada diri zat Tuhan itu 3, yaitu sifatnya, namanya, dan perbuatannya. Sifat, asma, dan af'alnya. Ketika sifat, asma, dan af'al ini memancar pada diri zat Tuhan, maka gaiblah zat Tuhan itu pada sifatnya, pada namanya, dan pada perbuatannya. Nah, ketika sudah turun kepada tajalli atau martabat kedua, ketika memancar pada diri Tuhan itu sifat, nama, dan perbuatan, maka turunlah dari martabat pertama menjadi martabat kedua. Martabat sifat, asma, dan af'al. Namanya martabat wahdah. Martabat yang kedua. Lalu ketika Tuhan dalam keadaan menyebut dirinya sifat, ya, menyebut dirinya dengan sifat Maha Penyayang, maka yang disayangi siapa gitu kan? Tuhan menyebut dirinya dengan keadaan sifat Maha Pengasih, yang dikasihi siapa? Tuhan menyebut dirinya Maha Menciptakan, yang diciptakannya mana? Nah, maka bertajalilah sifat asma dan af'al Tuhan ini bertajali menjadi Nur Muhammad. Lalu zat Tuhan itu bertajali menjadi Ruhul Ahmad. Ruhul Ahmad menjadi batinnya Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad ini Allah ciptakan yang diciptakan. Jadi Allah ciptakan langit, bumi, surga, arasy, dan sebagainya dengan kata diciptakan atau dijadikan dari Nur Muhammad. Nah, sedangkan ketika sudah menjadi ciptaan, sudah dibentuk ini semua. Nah, ketika sudah terjadi ciptaan ini, maka dari ciptaan itu Allah ciptakan manusia, tubuhnya Adam. Lalu karena tubuhnya Adam sudah jadi tapi tidak bisa hidup, maka dihembuskanlah ruh ke dalam diri Adam itu dari Ruhul Ahmad. Ruhul Ahmad itu siapa? Tajalli dari zat Tuhan. Jadi hembusan. Jadi hembusan Tuhan menjadi hidup pada diri Adam, lalu tubuh Adam diciptakan. Nah, jadi yang dimaksud hembusan dan ciptaan itu yang mana? Jadi ciptaan itu adalah jasad ini. Hembusan itu adalah hidup yang ada di dalam jasad ini. Ya.
Jadi contoh sederhana lah ya. Telinga ini diciptakan tuan-tuan. Telinga ini diciptakan. Tapi pendengaran yang ada pada telinga ini hembusan. Jadi sebetulnya bukan telinga yang mendengar, tapi ruhlah yang mendengar menggunakan alat telinga. Nah, ruh itu tidak bisa mendengar kecuali dia didengarkan oleh Allah. Jadi nyata sifat Allah itu pada ruh kita ini. Nah, jadi contoh melihat. Sebetulnya mata itu tidak melihat, tuan-tuan. Tetapi mata itu alat melihat. Yang melihat itu apa? Ruh kita sebetulnya. Dengan menggunakan alat mata. Nah, penglihatan kita ini nggak diciptakan, tapi dihembuskan. Hidup kita itu tidak diciptakan, tapi dihembuskan. Pendengaran kita itu tidak diciptakan, tapi dihembuskan. Pendengaran itu hembusan, telinga itu diciptakan. Paham ya? Nah, jadi orang itu tidak boleh mengatakan aku hidup, nggak boleh. Dia boleh mengatakan aku dihidupkan oleh Allah. Itu baru pas. Karena hidup pada diri kita itu hembusan daripada Allah yang nanti Allah mintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Pendengaran kita dimintai pertanggungjawaban, penglihatan kita dimintai pertanggungjawaban, gerak-gerik kehendak kita, kuasa kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara sederhana, cara membedakan antara hembusan dengan ciptaan seperti itu. Telinga ini diciptakan, tapi pendengaran itu dihembuskan. Maka orang tidak boleh mengatakan dalam ilmu hakikat, dalam konteks ilmu hakikat, orang itu tidak boleh mengatakan aku bisa berjalan, nggak boleh. Dia harus mengatakan aku dijalankan oleh Allah. Dia tidak boleh mengatakan aku hidup, tapi aku dihidupkan oleh Allah. Aku mendengar, salah. Aku didengarkan oleh Allah. Nah, ini pembelajaran dalam konteks hakikat. Maka sebetulnya Allah dengan kita itu sangat amat dekat. Sangat dekat, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Tetapi dekatnya Allah itu tidak bersentuhan. Ya. Jadi karena Allah itu bukan sesuatu, sedangkan kita adalah sesuatu. Maka dulu, kata guru saya, gaibkan badan zohir kita, nyatakan badan halus kita. Untuk mencapai ke titik itu. Nah, jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyelam dalam lautan ma'rifatullah, tidak cukup menggunakan akal. Jadi tidak cukup menggunakan akal. Nanti ketika kita kaji, oh ternyata Allah itu adalah nafas. Salah, tuan-tuan. Ya. Oh ternyata Allah itu adalah diriku. Salah lagi, tuan-tuan. Jadi nggak disimpulkan menggunakan akal. Tapi menggunakan akal, kolbu, rasa, dan ruh. Nah, jadi nyata, Allah itu nyata. Kita bersandar nyata kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nggak akan bisa lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud kita bersandar kepada wujud Allah, hidup kita bersandar kepada hidup Allah. Nah, jadi itulah saya sering menyampaikan di dalam kaidah ilmu hakikat sudah tidak ada tawassul. Kalau tawassul itu masih ada di dalam ilmu syariat dan dalam ilmu tarekat. Jadi tarekat itu mengajarkan kita tawassul. Saya hadiahkan Al-Fatah ini kepada guru saya, dan sebagainya. Atau dalam syariat saya bertawassul kepada baginda dari Muhammad, saya bertawassul kepada perbuatan amal soleh dan sebagainya. Kalau dalam ilmu hakikat itu semua ada di sini. Semua ada di sini. Muhammad ada di sini, ada Adam ada di sini dan sebagainya. Nah, jadi kita nggak jauh melihat ke luar diri, enggak, tapi dia ada dalam diri. Karena di dalam diri kita itu ada ciptaan Allah. Dari mana ciptaan ini? Dari Nur Muhammad. Dalam diri kita ada juga ruh, hembusan daripada Ruhul Ahmad. Jadi kalau solawat orang syariat dia keluar, kalau solawat orang hakikat dia ke dalam. Nah, jadi apa yang ada di luar ini sampai keluar angkasa, sampai ke galaksi Andromeda, skala kosmik, tidak ada yang bisa mengukur. Begitu pula tidak ada orang yang bisa mengukur keluasan dan kedalaman hati. Kiri dan kanan itu sama rata. Atas, bawah, kiri, kanan. Laki, perempuan. Apa yang ada di dalam sama luasnya dengan apa yang ada di luar.
Tidak ada orang yang bisa mengukur kedalaman dan keluasan hati, dan tidak ada orang bisa mengukur keluasan alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.